Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Robert di channel Didit Sepu, Diskus di tangan seorang pemula. Oke, hari ini kita mau masukin ya ikan diskus ini ke dalam tank yang kita setup kemarin. Nah, gimana sih caranya nih buat ngenalin ikan diskus ke tank baru kita? Nah, jadi pertama-tama ya, ini kalian harus siapin ini, IRSCL. IRSCL itu selain buat anti kaporit, dia juga bisa buat nanganin amonia ya. Jadi kalau misalnya ikannya baru datang nih dalam plastik nih, kalian kan siapin dalam satu wadah nih, dalam satu wadah kan, sama airnya kalian tuang. Nah, di dalam air itu biasanya udah banyak banget amonia, apalagi kalau dalam perjalanan jauh ya. Nah, pertolongan pertama kalian bisa pakai ini, pakainya sangat-sangat sedikit ya, sekitar 1 mili udah cukup. Nah, sekitar sedikit banget dah pokoknya pakainya ya. Nah, itu boleh langsung tuang ke dalam airnya. Nah, ini dia langsung bekerja ya buat ngebind ya, mengikat amonia yang ada dalam air. Jadi ikannya nggak stres berlebihan, tetap seger ya. Oke, setelah kita pakai IRSCL, nah jangan lupa ya oksigennya ditaruh ya, buat jagain mereka tetap ada oksigen di dalamnya. Nah, selanjutnya ini ya, kalian harus siapin produk Blackwater. Apa sih nih Blackwater nih? Jadi Blackwater itu humic acid ya. Humic acid ini berfungsi banget ini buat mereka ngadepin antibakteri, ngadepin bakteri-bakteri ya. Jadi sebagai antibakteri terus sebagai anti stres juga ya. Nah, untuk ikan yang baru datang dari plastik, kalian boleh pakai ini 1 cup full ya, 1 tutup botol. Nah, itu buat nah ini kalau mereka bawa patogen bakteri, bawa jamur. Nah, ini nih kita treatmentnya nih buat mencegah bakteri itu nyampur ke tank kita. Oke, jadi tadi IRSCL ini buat ngebind amonia yang selama dalam perjalanan dia ya. Dia kan biasa kencing berak, nah itu kan airnya jadi rusak tuh. Nah, kita pertolongan pertama pakai ini dulu. Jadi kita ngebind amonianya. Habis itu kita pakai ini nih, Blackwater. Blackwater ini buat antibakteri, antifungi ya, buat humic acidnya nih ya. Jadi humic acid itu selain buat antibakteri, antifungi, dia juga bisa buat sebagai pereda stres ya, pereda stres. Terus kalau misalnya dia ada luka, dia bisa sedikit banyak inilah meringankan sakitnya ikan itu. Oke, nah sekarang selanjutnya kita harus cek nih TDS pH dari air bawaan sama TDS pH dari tank kita. Nah, kita harus pakai ini nih, harus punya TDS dan pH meter. Sekarang kita cek dulu ya pH dalam airnya berapa sih. Turunnya. Oke, kamera kelihatan nggak? Kelihatan nggak angkanya? 7,5 ya. 7,5. Sekarang kita cek TDS-nya ya. TDS-nya sekitar 16 ya. Oke, sekarang kita cek tank kita nih. Berapa sih TDS tank kita nih? TDS tank kita nih ya, jauh banget ya, 172 ya, selisihnya jauh banget ya. Terus pH-nya, kita cek pH ya. Bentar ya, biar dia merata dulu ya. 8,3 ya, jadi 7,5 ke 8,3 itu ada perbedaannya jauh nih. Nah, gimana nih kalau kita punya parameter yang berbeda dengan ikan yang hidup di seller ya, di penjual ya. Nah, berarti kita selanjutnya harus aklimasi ya, karena kita nggak boleh nih langsung ngambil ikannya, kita cemplungin dengan parameter air yang sangat berbeda. Itu bisa buat diskusnya kena parameter shock ya. Oke, jadi sekarang saya mau ambil ini selang buat aklimasi ya. Gimana sih cara aklimasinya? Nah, buat aklimasi kita pakai selang aerator ya. Ini saya kasih pemberat nih, pemberat buat taruh ke dalam tank. Nah, yang ujungnya buat masuk ke dalam embernya. Oke. Nah,
Nah, jadi aklimasi ini bertujuan buat ini ya. Biasain ikan nih, mau ngasih tahu dia, "Woi, lu mau masuk nih tempat rumah baru. Rumah baru lu ini pH sama TDS segini nih. Lu adaptasi ya." Nah, ini biarin aja sekitar 15 sampai 30 menit. Setelah ini nanti akan saya update setelah udah diaklimasi. Nanti kita langsung pindahkan ikannya ya. Saya tunggu 15 sampai 30 menit dulu. Oke? Oke, jadi tadi kita udah aklimasi ya. Ini proses aklimasi udah berjalan setengah jam. Nah, ikan udah juga segar-segar ya, tegak semua ya. Tandanya aklimasi kita berjalan normal, lancar. Air juga udah saya tambah ya, yang di tank yang tadi udah keluar sampai sini. Saya tambahin lagi. Sekarang saya mau selesai nih aklimasinya. Saya mau pindahin ikan ke dalam tank. Nah, ikan kalian sekarang akan pindah ke rumah baru kalian. Entah ya. Oke, jadi saya pakai serokannya. Saya cuci dulu serokannya. Nah, udah jelas ya. Kita mulai ya. Pemindahan diskus ke dalam tank utama kita. Nah, handlingnya hati-hati ya. Kalau diskus itu sensitif ikannya. Satu-satu aja, pelan-pelan. Oke, 7 ekor semuanya ya. Nah, setelah dimasukin ke main tank, langkah selanjutnya apa sih? Nah, langkah selanjutnya kita harus pakai produk namanya Diskus Coat ya. Masukin dulu barangnya. Nah, ini ya. Jadi apa sih ini Diskus Coat ini? Diskus Coat ini itu adalah apa ya namanya, racikan dari botani-botani gitu ya, mengembalikan elemen minor yang dari sungai yang asli habitat diskus ke dalam tank kita. Nah, kita baca dulu nih usage-nya. Nah, di usage-nya nih dia tulisnya berapa mili untuk berapa liter. Nah, di sini ya 1 mili untuk 10 US gallon sekitar 37 liter. Jadi kalau 5 mili ini, satu cup botol ini bisa buat 150 liter. Jadi kita harus pakai 2 cup ya. 2 cup kurang takarannya ya. Satu. Dua cup kurang ya. Ini diskus kita udah masuk. Selanjutnya kita mau pakai black water. Nah, black water ini ya, buat tadi ya, mencegah bakteri-bakteri. Ini pakainya nggak apa-apa, nggak ada takarannya, tapi saya cuma mau pakai 2 takar juga. 2 takar buat jaga-jaga. 1, 2. Oke. Nah, kalau black water dia akan sedikit menghitamkan air ya. Sedikit menghitamkan air ya. Nah, jadi airnya akan berwarna hitam sedikit. Ini nggak apa-apa, dengan takaran 2 cup ini nggak akan mempengaruhi banyak dengan tank sebesar 250 liter ini. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahin nih Microbacter 7. Kemarin kita kan udah kasih 2 cup ya. Sekarang kita kasih 2 cup lagi. Siapin dulu ya, 2 cup ya. Tuang ke atas bak terlatis. 1, 2. Oke, sekarang mikrobakteria udah masuk, black waternya udah masuk, diskus coat udah masuk. Nah, ingat ya, saya kasih tahu nih buat para sahabat Didit Sepuh ya, yang baru mau mulai diskus pertama kali. Kalau ikan baru masuk ke dalam tank hari pertama, jangan dikasih makan ya. Jadi jangan ngerasa wah ini diskus nggak makan nih nanti sakit, enggak ya. Jadi kalau kalian baru beli diskus itu
hari pertama dia pindah tank itu jangan dikasih makan, istirahat dulu, puasakan ya. Nanti besokannya baru dikasih makan lagi. Nah, ntar diskus nih lagi ini menjelajah. Dia kalau udah nyaman nanti dia akan mondar-mandir sendirinya. Gak apa-apa ya, dia kalau warnanya rada gelap itu normal terjadi karena dia stres dalam perjalanan dan stres dengan parameter air yang baru. Jadi dia nanti akan rada kuncup dan menghitamkan diri. Itu nggak apa-apa, wajar untuk hari-hari pertama. Mungkin hari kedua, hari ketiga dia akan normal lagi, nanti akan saya update. Nah, jadi sekian dulu ya video yang saya buat tentang gimana sih cara ngenalin diskus yang kita baru beli ke dalam tank kita. Jadi pertama, ingat ya, saya review ulang lagi ya. Jadi ikan yang baru datang itu sama air-airnya kalian taruh ke dalam wadah beserta airnya ya. Terus berikan aerator buat ngejaga ikannya supaya nggak mabuk. Aerator harus kenceng ya. Terus step kedua, kalian bisa pakai nih IRSCL. IRSCL ini buat ngebain amonia yang ada dalam air diskus ini. Selama dia perjalanan dia kan pasti kencing atau berak kan. Nah itu kan airnya rusak tuh. Nah kita pakai pertolongan pertama pakai IRSCL tuh sedikit aja, 1 mili udah cukup. Terus selanjutnya kita pakai ini black water. Nah humic acid ini punya banyak sekali keuntungan yang kalian bisa dapatkan di humic acid ini. Salah satunya antibakteri, antifungi ya. Terus bisa juga buat pereda stres diskus. Oke, setelah itu kalian aklimasi ya. Jika parameter air kalian berbeda dengan parameter air penjual, kalian aklimasi diskusnya supaya dia nggak parameter shock ya. Setelah itu tinggal masuk ke tank utama kalian, tinggal treatment aja, treatment diskus coat itu sesuai dengan takaran. Kalau udah selesai, udah kalian tinggal tunggu diskusnya beradaptasi. Ingat, hari pertama jangan dikasih makan apa-apa, biarkan sampai besokannya baru dikasih makan. Oke, sekian dulu ya, saya closing dulu ya. Ya oke, jadi sekian dulu ya konten Didit Sepuh kali ini. Nantikan lagi konten-konten kita berikutnya ke depannya ya. Nanti akan banyak sekali kita menjelajahi apa sih diskus itu, apa masalahnya, bagaimana cara merawatnya. Semua itu di mata seorang pemula ya. Jadi saya sebagai seorang pemula akan ngasih tahu nih gimana kalian para pemula juga seperti saya dalam menghandle ikan cantik-cantik diskus itu ya. Oke, sekian, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Salam, bye.